kalau kita mengatakan itu adalah penipuan, ya medis atau dokter yang melakukan itu adalah penipuan, karena itu bukan obat, ya, itu hanya tepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sangat terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, saya persilakan Anda subscribe di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Atau buat Anda yang ingin membeli e-book Kitab Mahir Hipnotisnya, Anda bisa kontak nomor WA yang saya berikan di kolom video atau di deskripsi di bawah video. Dan sangat terima kasih buat Anda yang sudah ikut bergabung di kelas pelatihan hipnosis. Dan kabar gembiranya adalah untuk program diskonnya masih saya buka, ya, karena sebenarnya sudah saya tutup di tanggal 17 kemarin, dan ternyata masih banyak yang mengharapkan dengan alasan, Mas Nuk saya belum gajian, Mas Nuk saya minta diskonnya kembali. Oke, maka dari itu diskonnya saya perpanjang, jadi silahkan Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini saya Mas Nuk ingin membahas fenomena yang lagi rame, ya tentang dukun dan segala kehebohannya, segala kegaduhannya yang lagi rame di Indonesia ini. Dan tentunya Anda sudah mengerti, ya, karena beritanya viral di mana-mana. Saya tidak ingin membahas secara personal atau tidak membahas orang per orang atau nama seseorang, tidak. Saya membahas dari sudut keilmuannya. Kebetulan saya pribadi juga menguasai tentang ilmu sulap, ya, atau magic. Saya juga lama, ya, belajar tentang sulap bahkan dari kecil, dan saya juga paham ilmu-ilmu tentang dunia persulapan, baik yang tradisional ataupun yang modern, ya. Dan yang kedua, saya juga ahli atau mahir di bidang hipnosis atau hipnotis. Oke, jadi ini sangat menarik kombinasi antara pengetahuan sulap dan hipnosis. Bila kita mengamati apa yang dilakukan oleh dukun yang melakukan teknik pengobatan, ya, yang katanya dibongkar itu dengan menggunakan trik-trik sulap dan lain sebagainya. Sebelumnya disclaimer, ya teman-teman, ya, disclaimer dulu bahwa video kali ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, karena saya juga malas intinya berkonfrontasi dengan siapapun karena tidak ada uangnya. Itu alasan saya. Oke, jadi kalau saya berkonflik dengan seseorang dan tidak ada uangnya, itu hal yang paling saya hindari, ya. Malas membuang waktu, membuang tenaga tanpa ada hasil. Tetapi ini yang menarik, ya, bahwa karena ada beberapa murid saya yang bertanya, Mas Nuk bagaimana dengan fenomena antara pesulap dan dukun ini, Mas Nuk? Ya, ini ramai sekali, ya, pertanyaan tersebut. Tolong dibahas, ya, karena saya bukan media gosip, maka saya akan membahas dari sudut pengetahuan keilmuan. Teman-teman, sahabatku, saudaraku semua, apa yang dilakukan yang Anda tonton di YouTube ketika seorang yang mengaku dukun atau siapapun ini mempraktekkan teknik sulap untuk melakukan pengobatan. Nah, benar atau salah itu ya tergantung sudut pandang Anda, ya. Sudut pandang Anda sudah tahu cara merespon di pikiran Anda. Yang ingin saya kaji di sini adalah apa yang dilakukan oleh dukun ini menggunakan teknik yang disebut dengan pseudo hipnosis, ya. Pseudo hipnosis ini secara bahasa mudahnya agar Anda paham adalah menggunakan bantuan teknik sulap, ya, yang terbungkus dengan hal-hal yang membuat orang takjub, orang kagum, wow, begitu, seolah-olah menampilkan keajaiban-keajaiban. Ini saya bicara tekniknya. Jadi ini yang membuka pikiran bawah sadar seseorang. Oke. Apakah Mas Nuk pernah melakukan? Ya pernah, saya melakukan pseudo hipnosis. Semisal saya melakukan teknik pengobatan, ya, zaman dulu saya masih kadang melayani pasien untuk hipnoterapi. Ketika pasiennya ini merasa dirinya terkena santet, ya,
Padahal menurut pandangan saya itu hanya psikologis saja. Tetapi ketika saya mengatakan pada pasien bahwa kamu tidak sedang terkena santet, maka belief dia akan melakukan namanya mental block atau blocking mental, yang artinya pasien tersebut menolak kata-kata saya. Sebab kenapa? Karena dia merasa setiap harinya ini mendapatkan kesakitan. Nah, kebetulan pada saat itu pasien yang datang ke saya mengaku punggungnya sakit, dan itu dialami 15 tahun lamanya. Luar biasa kan, lama sekali. Dan tentu saja pasien tersebut sudah melakukan berbagai macam pengobatan ya, kesana kemari ya, intinya ingin kesembuhan ya, ingin kesembuhan, tetapi alhasil kesembuhan tersebut belum kunjung didapatkan, dan yang terjadi pasien tersebut ya tetap mengalami sakit bertahun-tahun. Ya, ini sangat mengganggu ketika bangun tidur punggungnya terasa sakit. Dan saat itu saya menggunakan teknik yang disebut dengan pseudo hipnosis ya. Saya melakukan teknik sulap tertentu ya, tidak akan saya bahas di sini secara detail. Dan seolah-olah saya mengambil atau menghancurkan santetnya. Nah, ini berkaitan dengan mental block. Jika saya ngomong dia hanya terkena gangguan psikis, gangguan pikiran, maka pasien tersebut tidak percaya. Sebab kenapa? Karena dia merasa memang mengalami sakit ya. Yang dia percaya itu akibat dari santet. Dan itu terjadi tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi 15 tahun ya. Bisa Anda bayangkan, beliefnya sangat kuat menancap. Maka saya tidak melawan belief pasien tersebut, tetapi saya justru memanfaatkan belief tersebut untuk melakukan penyembuhan. Singkat cerita, pasien tersebut setelah saya lakukan trik sulap ya, dan saya hack bawah sadarnya, sampai detik ini sembuh. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Sampai saat ini sembuh total. Oke? Jadi tergantung tujuan kita ya, apakah ini mengandung unsur menipu ya, menipu secara materi, yang artinya memanfaatkan hal tertentu ya, ya semua bentuk sudut pandang begitu ya. Oke, tetapi ini adalah, saya bicara secara keilmuan, itu bagian dari teknik yang disebut pseudo hipnosis ya. Hipnotis cepat dengan membuka bawah sadar, dengan membuat bawah sadar tercengang ya, terheran-heran, wow begitu, karena menampilkan adegan yang secara visual ini bisa dilihat ya, seperti sulap itu kan secara visual bisa dilihat dan langsung terbuka pikiran bawah sadar, dan disitulah sugesti saya masukkan dan sembuh. Tetapi jika ada di luar sana yang mengatasnamakan dengan agama, dengan mengusung ayat-ayat suci dari kitab-kitab suci ini, ya ini kurang pas ya, karena ini malah seolah-olah agama yang tidak ada sangkut pautnya ini menjadi tercoreng ya. Ini pandangan saya pribadi. Teknik tersebut sah dan boleh digunakan seperti halnya kedokteran ya. Di dalam medis itu ada yang namanya placebo ya, teknik placebo. Teknik placebo ini sebenarnya adalah obat palsu, bukan obat asli yang dikemas baik dalam bentuk suntikan, dalam bentuk kapsul atau pil dan sebagainya, yang isinya mungkin hanya tepung ya. Nah, ini adalah teknik psikologis yang membuat pasien sembuh ya, bukan obat yang beneran. Buat obat yang mengandung unsur-unsur kimiawi yang memperbaiki sel-sel tubuh, tapi itu hanya tepung ya, yang dibentuk sedemikian rupa sangat persis dengan obat asli. Nah, kalau kita mengatakan itu adalah penipuan ya medis atau dokter yang melakukan itu adalah penipuan, karena itu bukan obat ya, itu hanya tepung. Oke. Tetapi hal tersebut sering dilakukan demi tujuan kesembuhan pasien. Ya, Anda carilah di Google apa itu teknik placebo di dalam dunia kesehatan dan berbagai contoh-contoh penggunaannya. Ya, tidak perlu saya jelaskan banyak hal. Dan ada juga yang dinamakan dengan nocebo. Nocebo itu adalah kebalikan dari placebo. Kalau placebo tadi menggunakan obat yang bukan obat ya,
ya, dengan tujuan untuk membuat kesembuhan, ya, membuat kesehatan menjadi lebih baik. Tetapi kalau nocebo ini kebalikannya, membuat sakit, membuat cemas, ya, meresahkan pikiran, begitu ya. Nocebo itu misalkan Anda datang ke seseorang dan mengatakan bahwa kawan atau teman atau saudara Anda ini terkena santet. Jika dia percaya, itu namanya nocebo. Dia akan secara psikologis akan menjadi tidak tenang dan lain sebagainya. Ya, ini kita bicara dari sudut pandang keilmuan. Jadi kalau saya menanggapi yang lagi viral, lagi rame-rame di sini, ya sebenarnya tidak ada yang perlu saya tanggapi, ya, karena saya paham kedua-duanya. Saya juga paham sulap, saya paham hipnotis, saya paham hipnoterapis dan lain sebagainya dengan berbagai teknik, ya, baik itu mengusung teknik tradisional, ya, teknik-teknik kuno, atau mengusung teknik modern, ya. Ya, tidak ada yang perlu saya tanggapi, ya, artinya saya secara perorangan, maksudnya, ya, tidak menanggapi secara personalnya si A, si B, ya, ada yang atraksi pakai jarum dan lain sebagainya. Geram, buat apa itu? Bagi saya hal yang tidak perlu saya bahas, ya. Saya bisa, ngapain saya bahas, gitu ya. Yang saya pastinya adalah keilmuannya, ya, sudut pandang dari keilmuan, supaya Anda lebih mempunyai wawasan lagi, gitu ya. Dan apakah akal Anda masuk ketika saya menjelaskan seperti ini, ya saya kembalikan ke Anda. Jika akal Anda masuk, Anda akan paham apa yang saya jelaskan. Jika menurut Anda tidak masuk, ya artinya Anda tidak paham apa yang saya jelaskan, dan menurut saya waktunya Anda belajar, gitu ya, biar lebih paham. Oke, demikian teman-teman. Semoga ini menjadikan Anda semakin paham. Dunia pikiran itu sangatlah luas, ya. Tidak hanya tidur dengan hipnotis, jentik-jentik jari langsung gelap tidur gitu, enggak. Luas sekali penerapannya dan aplikasinya. Semoga di hari Minggu yang ceria ini membuat Anda semakin semangat, semakin bergairah, ya, untuk terus mengasah skill kemampuan Anda dengan cara belajar. Sampai jumpa di next video. Salam hormat dari saya, Mas Nur. Salam Yunusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.